Oke, jadi teman-teman, kita akan membaca bersama-sama cerita ini, kemudian kita akan menguraikannya ayat per ayat, ya. Jadi mari kita baca bersama. Dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar dia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyatnya datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah mana? Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu dia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabannya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, cerita ini luar biasa dan kita bisa belajar banyak darinya. Cerita ini menceritakan tentang keseimbangan antara kasih karunia dan keadilan. Tentang pengampunan, kesombongan diri, dan kemunafikan yang bisa terlihat dalam agama kadang-kadang. Mengasihi orang berdosa tetapi membenci dosanya. Dan sebagainya. Namun cerita ini juga menceritakan tentang kasih Allah kepada umatnya. Kasih Allah ditunjukkan melalui anaknya Yesus. Dalam berbagai cara dalam cerita ini. Dan itulah yang kita akan bahas pagi ini. Nah, harapanku adalah bahwa melalui cerita yang agak kontroversial ini, kita akan lebih memahami kasih Allah yang indah dan yang sangat besar bagi kita. Keinginanku adalah supaya cerita ini membantu kita untuk lebih memahami sifat Allah dan bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang seperti kita. Semua siap? Masih hidup? Oke. Semoga. Baik, jadi dalam cerita ini kita melihat seorang perempuan yang tertangkap berselingkuh, kan? Para pemimpin agama membawa dia kepada Yesus untuk menjebaknya dengan perkataannya dan juga untuk menghukum perempuan itu secara terbuka. Firman bilang bahwa seluruh rakyat ada di sana. Para pemimpin agama bertanya kepada Yesus, "Apa pendapatmu tentang masalah ini?" Dan inilah yang dilakukan Yesus. Kita mulai dengan ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Juga di ayat 8 kita melihat Yesus melakukan ini sekali lagi. Ini menarik sekali. Ini agak aneh juga. Coba bayangkan ini. Kalau misalnya kepala desa atau kepala banjar di sini. Dia datang ke sini dan datang kepada aku dan bilang, "Pak, salah satu jemaatmu seorang kriminal sebenarnya. Mereka pencuri. Kemarin mereka mencuri dari CD Mart di sana, kan? Mereka curi beng-beng, mereka curi Indomie gitu." Dan aku merespon kayak gini,
kayak, Bapak, apa pendapatmu? Ya sebentar aku mau menggambar sesuatu, Pak. Agak aneh ya. Nah, banyak ahli Alkitab yang sudah coba mencari tahu apa yang Yesus tulis di tanah, dan ada beberapa pendapat yang sangat menarik sebenarnya. Tapi sejujurnya apa yang Yesus tulis nggak terlalu penting. Dalam cerita ini, Yesus yang meluangkan waktu untuk membungkuk dan menulis di tanah, menunjukkan bahwa dia tidak terburu-buru. Menunjukkan kesabaran dia. Menunjukkan bahwa dia sangat sabar. Sementara semua pemimpin agama ingin segera melempari perempuan yang berselingkuh itu dengan batu karena dosanya, Yesus meluangkan waktu untuk kayak jongkok dan menulis di tanah. Dia tidak terburu-buru untuk menghukum perempuan ini seperti yang dilakukan oleh para pemimpin agama itu. Dia tidak ingin bertindak cepat dan menghukumnya karena kemarahan atau kekesalan. Dia meluangkan waktu untuk berpikir atau mungkin berdoa untuk Bapaknya di surga. Bapak, bagaimana aku bisa merespon? Ini sangat penting untuk dipahami. Karena banyak dari kita yang tidak memiliki pandangan seperti ini tentang Allah. Banyak dari kita berpikir bahwa Allah cepat marah, mau cepat menghukum umatnya. Tetapi kita melihat melalui kehidupan Yesus yang adalah ekspresi Allah dalam bentuk manusia, bahwa dia sabar, baik hati. Dan seperti yang tertulis dalam firman, itu kemurahan Allah yang menuntun kita kepada pertobatan. Dan itulah yang kita lihat di sini. Kasih Allah itu sabar. Baik, mari kita lanjut. Ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat ini sangat luar biasa dan sangat berkuasa. Di sini Yesus sedang mengatasi kemunafikan pemimpin agama itu. Dia menegur mereka karena dengan mengatakan bahwa mereka tidak berhak untuk menghukum perempuan itu, karena mereka menolak untuk melihat kejahatan di dalam hidup mereka sendiri. Seperti dalam Matius 7, ketika Yesus menegur orang-orang Farisi dengan mengatakan, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tapi ini lebih dari sekedar Yesus menunjukkan kemunafikan para pemimpin agama itu. Intinya di sini adalah bahwa dia melindungi perempuan ini. Yesus melindungi si perempuan itu. Kebanyakan orang agama tidak akan ingin perempuan ini dilindungi, bahkan sampai masa sekarang. Kalau ada seorang perempuan yang tertangkap basah dalam apa namanya? Perzinahan, atau dengan kata lain selingkuh, kita akan mengharapkan dia dihukum dan dihukum segera. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan salah dan jahat. Itu tidak benar secara budaya maupun rohani, dan hal itu menyebabkan rasa sakit bagi suaminya, keluarganya, dan kemungkinan besar seluruh komunitasnya.
Tapi Yesus melindungi dia. Dia berdiri di antara perempuan dan para pemimpin agama itu dan menyuruh mereka untuk melihat kehidupan mereka sendiri sebelum menghakimi orang lain. Inilah kasih Allah, kasihnya melindungi kita. Ini tidak berarti bahwa tidak ada konsekuensi atas tindakan buruk kita. Artinya Allah karena kasihnya selalu memberi kita kesempatan untuk berubah dan berkembang. Dia sabar. Dia tidak terburu-buru menghukum seperti orang-orang Farisi. Dia tidak cepat marah. Itu belas kasihannya yang menuntun kita ke pertobatan. Dan melalui interaksi ini kita diingatkan bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih Allah melindungi kita. Baik, kita lanjut ayat 9. Bagian pertama dari ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Nah, setelah Yesus membungkuk lagi di ayat 8 di tanah, sesuatu yang menarik terjadi. Yesus mendekati perempuan itu, ingin berbicara dengannya tentang dosanya, tetapi dia menunggu sampai semua orang lain pergi. Ini sangat penting. Dia menunggu sampai semua orang lain pergi. Dia tidak ingin mengadakan percakapan itu di depan seluruh rakyatnya. Kenapa? Karena dia tidak ingin mempermalukan perempuan itu. Apakah perbuatannya layak untuk dibicarakan dan diberi konsekuensi? Ya, pasti. Tapi bukan di depan orang banyak. Motivasi Yesus bukan untuk mempermalukannya. Motivasinya adalah untuk berjumpa perempuan itu secara pribadi, secara intim. Perempuan ini sudah mengalami rasa malu yang luar biasa karena sudah dibawa ke tengah lingkungan untuk dilempari batu. Seluruh rakyatnya sudah tahu apa yang dia sudah lakukan. Reputasinya sudah hancur. Dan Yesus tahu bahwa kalau dia berbicara dengannya di depan orang banyak, itu hanya akan menambah rasa malunya. Itu hanya akan menyakitinya lebih lagi. Jadi dia menunggu sampai semua orang lain pergi untuk mendekatinya dan berbicara kepada dia tentang dosanya. Kasih Allah tidak mempermalukan kita. Ini membawa kita ke poin berikutnya dari bagian kedua dari ayat 9. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ketika Yesus mendekati perempuan ini, dia tidak hanya menunggu sampai semua orang lain pergi supaya perempuan itu tidak dipermalukan, tetapi juga supaya mereka bisa memiliki percakapan pribadi secara intim. Seperti ayah yang mencintai putrinya. Yesus ingin meluangkan waktu sendirian dengannya dalam kesakitannya. Dia ingin perempuan itu tahu bahwa dia aman bersamanya. Kasih Allah itu intim. Allah sangat ingin dekat dengan kita. Bahkan ketika kita berdosa. Bahkan ketika sedang terluka hati. Terutama ketika kita sedang terluka hati. Dia sangat dekat dengan kita semua.
Mazmur 34. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kisah para Rasul 17, dia tidak jauh dari kita masing-masing. Mazmur 139, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Tuhan sangat dekat dengan kita. Kasihnya intim. Dia bukan suatu dewa yang terbang di langit yang sangat jauh. Dia bukan patung. Dia bukan hanya sekedar bagian sejarah. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang memilih untuk menjadikan kita tempat tinggalnya. Kasih Allah kepada kita itu dalam, itu pribadi, itu intim. Halo? Baik, kita lanjut. Ayat 10 dan bagian pertama dari ayat 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabannya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata dia, "Aku pun tidak menghukum engkau." Dia bilang ke perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau." Dengan pernyataan ini, Yesus melakukan dua hal. Dia mengampuni perempuan atas dosanya, dan dia juga menunjukkan bahwa kasihnya tidak menyimpan kesalahan. Ketika kita diampuni, dosa-dosa kita dilupakan selamanya. Dosa-dosa kita hilang seolah-olah tidak pernah terjadi. Seperti tidak pernah dilakukan. Hilang, mati, dilupakan. Itu bukan lagi bagian dari ingatannya. Mazmur 103. Sejauh timur dari barat, demikian jauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat. Berarti gak bisa. Pasal ini berapa jauh timur dari barat? Dia berpikir, tidak bisa ukur. Tidak bisa diukur. Allah juga memberitahu ke Nabi Yesaya di pasal 43. Aku, ini Allah yang bilang, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Wow. Berarti waktu kita diampuni, kalau kita berbuat dosa seperti semua kita kan, karena tidak ada yang sempurna. Kalau melakukan dosa dan minta ampun dari Tuhan dan kita langsung diampuni, Dia tidak mengingat dosa kita lagi. Langsung melupakan dosa kita. Saudara, itu hanya kita yang mengingat dosa kita. Bukan Tuhan.
Tuhan yang melupakan dosa kita waktu kita diampuni. Nah, apakah dosa-dosa kita diabaikan oleh Tuhan? Tidak. Tetapi ketika kita diampuni, dosa-dosa itu dilupakan seolah-olah tidak pernah terjadi. Allah tidak menyimpan kesalahan kita. Inilah salah satu masalah dalam banyak agama lain. Kebanyakan agama lain percaya bahwa kebaikan kita harus melebihi keburukan kita. Artinya kalau kita tidak melakukan lebih banyak kebaikan daripada kejahatan, kita akan pergi ke neraka, mereka bilang. Tetapi itu tidak benar. Kalau kita berdosa sepanjang hidup kita, tetapi kemudian akhirnya bertobat dan menyerahkan hidup kita kepada Yesus, kita akan diampuni seolah-olah dosa-dosa kita tidak pernah terjadi. Seperti salah satu seorang pria yang di kayu salib yang tergantung di sebelah Yesus. Ini sangat susah untuk dipahami. Tetapi ini dalam Alkitab bisa dibaca. Dia adalah seorang kriminal yang menjalani hidupnya berbuat dosa jauh dari Allah. Tetapi di akhir hidupnya, dia mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan bagaimana Yesus menjawabnya? Dia tidak bilang, oh ya maaf, kamu melakukan terlalu banyak dosa sih. Bukan. Dia berkata, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Semua dosa yang dilakukan dia di sepanjang hidupnya dilupakan baru sebelum dia meninggal. Kasih Allah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan kita. Baik, mari kita lanjut ke poin yang terakhir kita. Kita baca bagian terakhir dari ayat 11. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kita bisa melihat setelah Yesus mengampuni si perempuan itu, dia langsung suruh dia untuk tidak berbuat dosa lagi. Ini agak membingungkan karena bagaimana si perempuan itu tidak akan berbuat dosa lagi kalau dia tidak pernah dihukum. Dan bagaimana Yesus begitu yakin bahwa dia tidak akan berbuat dosa lagi. Teman-teman, si perempuan itu mengalami kasih Tuhan dengan cara yang luar biasa sehingga hidupnya berubah. Saat kita mengalami pengampunan Allah, pelindungannya, kesabarannya, kebaikannya, kedekatannya, keintimannya, saat kita mengalami hal-hal ini, kita dituntun kepada pertobatan. Kasih Allah mengubah kita. Kasih Allah mengubah hidup kita. Ketika kita mengalami kasih-Nya, kita tidak ingin berbuat dosa lagi. Dosa menjadi sesuatu yang kita benci. Kita mulai membenci hal-hal duniawi ketika kita melihat dia, ketika kita melihat wajahnya, ketika kita tahu betapa besar kasih-Nya bagi kita. Kita tidak menginginkan apapun yang lain. Kita hanya mau menyenangkan hatinya.
kita hanya mau menyerahkan hak kita supaya kita bisa menyenangkan hatinya, supaya kita bisa sesuaikan diri kita dengan kehendaknya. Kasihnya mengubah kita. Pikiran kita berubah, keinginan kita berubah, motivasi kita berubah. Kita tidak ingin berbuat dosa lagi. Kita tidak ingin lagi memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Kita tidak ingin lagi pakai narkoba. Kita tidak lagi mau nonton pornografi. Kita tidak lagi mau pakai narkoba. Kita tidak lagi peduli tentang hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita benar-benar berubah waktu kita sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan. Lebih dari pengetahuan. Semua kita bisa baca sepanjang hari tentang kasih Tuhan di Alkitab. Dan fakta-fakta itu benar. Tapi ini lebih dari pengetahuan. Ini mengalami kasih Tuhan di dalam hati kita. Supaya semua kita ditransformasi. Sampai kita benar-benar tidak mau membuat dosa lagi. Sampai kita benar-benar hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Ini sangat susah bagi kita sebagai manusia. Sangat susah untuk kayak sungguh-sungguh menerima kasih Allah, kasih Tuhan. Mungkin ada banyak faktor kenapa itu begitu susah bagi kita untuk menerima kasih-Nya. Tetapi aku rasa hari ini, aku rasa Roh Kudus bilang sekarang bahwa mungkin alasan utama hari ini itu karena kita tidak percaya bahwa Tuhan benar-benar tidak menyimpan kesalahan kita, Banyak dari kita lagi menderita sekarang karena dosa-dosa kita dari masa lalu, dari kemarin, dari tadi pagi, sampai sangat berat bagi kita. Dan kita tidak menyadari ketika kita minta ampun dari Tuhan, dosa-dosa itu langsung dilupakan olehnya. Itu kita yang terus mengingatnya. Itu kita yang memikul ingatan kayak dosa-dosa kita. Itu bukan Tuhan. Oke, jadi sekarang teman-teman, mari kita tutup mata.
Dan kalau ini sangat susah bagi saudara untuk percaya bahwa Tuhan tidak menyimpan kesalahanmu, mungkin pandanganmu sejauh ini tentang Tuhan itu bahwa Dia cepat marah. Dan kita harus hidup dalam rasa malu. Karena kita sudah membiarkan dosa-dosa kita mendefinisikan masa depan kita. Kalau saudara berumur seperti itu, kalau pandanganmu seperti itu, silakan angkat tangan supaya bisa didoakan. Jangan malu. Mungkin ini intinya ya, jangan malu. Aku rasa sekarang Tuhan mau menunjukkan kepadamu kasih-Nya secara luar biasa, secara baru. Sampai saudara bisa benar-benar percaya bahwa dosamu dilupakan. Dan saudara sudah adalah ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Juga kalau mau didoakan, ya karena alasan lain, silakan angkat tangan, bisa apapun. Kalau saudara sedang menderita, kalau ada penyakit secara fisik, secara mental, apapun, aku percaya Tuhan mau menyembuhkan saudara hari ini. Ya, dan kalau ada yang sudah angkat tangan, kalau ada staff atau orang lain bisa doakannya.